Video kali ini kita bahas operasi pada polinom. Ini adalah video pertama tentang polinom atau suku banyak. Kita akan bahas operasi dasar, yaitu jumlah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Contoh pertama kita simak. Fx ini fungsi x ya. Ini gx itu fungsi g. Ini diketahui polinomnya seperti ini, maka ditanyakan adalah penjumlahan dari keduanya. Baik, tinggal jumlahkan saja seperti biasa. Seperti itu. Ini fx-nya, ini gx-nya. Langkah pertama adalah mengurai tanda kurung. Ini penting, meskipun dalam penjumlahan tidak pengaruh, tapi nanti kebawa kebiasaan ini pada pengurangan. Dan dalam pengurangan hal penting, kurung ini adalah merupakan hal penting. Sehingga kita biasakan mulai dari penjumlahan. Begini, langkah pertama adalah uraikan akar. Uraikan tanda kurung. Maaf. Di sini tidak ada bilangan, maka tanda kurung otomatis bisa hilang. Tanda kurung ini di depannya ada plus. Otomatis langsung bisa kita tulis seolah tidak ada apa-apa. Ingat, kalau ada plus, seolah tidak ada apa-apa. Ini persis sama ditulis ulang. Kalau min, baru nanti berubah. Begitu. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya itu sederhana. Hanya operasikan yang pangkatnya sama. X pangkat 3 dengan X pangkat 3 lagi. Tidak mau dengan yang lain. Di sini X pangkat 3-nya hanya satu buah, kita lihat 1. Lalu di sini X pangkat 3-nya 6. Kalau kita jumlahkan menjadi 7 X pangkat 3-nya. Sekarang X pangkat 2. X pangkat 2 itu ada 1, ada 2. Kita gabungkan. Di sini X pangkat 2-nya 2, di sini 5, jadi 7. X pangkat 2. Sekarang X, di sini min 1, di sini plus 4. Kalau kita gabung menjadi plus 3X. Sekarang yang konstanta, ya, yang tanpa X, di sini min 5, di sini 9. Jadi plus 4. Begitu. Ini jawabannya. Sekarang yang B, tentukan koefisien dari X kuadrat. Koefisien X kuadrat kita bisa lihat koefisiennya adalah 7. Berarti jawabannya ini. Demikian. Sekarang silakan dicoba dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Seperti sama dengan yang tadi ya. Seperti ini. Dalam tanda kurung. Langkah pertama adalah menguraikan tanda kurung. Tidak ada bilangan apapun, maka otomatis bisa hilang tanda kurungnya. Di sini di depan tanda kurung adalah plus, berarti juga bisa hilang otomatis. Jumlahkan yang sejenis. Pangkat 3 dengan pangkat 3. Min 2 dan 6 menjadi 4. Lalu sekarang X pangkat 2 di sini tidak punya, tapi di sini ada. Sehingga tinggal kita tulis min 3X kuadrat. Kemudian X 9. Lalu konstanta min 6. Begitu. Sekarang ditanyakan koefisien dari X. Tinggal kita lihat saja berarti ini. 9. Sekarang pengurangan. Pengurangan persis sama dengan penjumlahan. Kita gabungkan saja. Hanya yang menghubungkannya adalah tanda pengurangan, tanda minus. Begitu. Nah, efeknya apa? Di sini. Sekarang kita bongkar kurung. Di sini nggak ada bilangan apapun, maka bisa ditulis ulang tanpa ada perubahan apapun. Nah, di sini, kalau ada min di sini, tanda otomatis berubah semua. Ini min 6, kalau dikalikan min jadi plus. Ini plus, kalau dikalikan min jadi min. Ini min, dikalikan min jadi plus, begitu. Ya, secara sederhana, tandanya semuanya berubah. Kalau di depannya min. Seperti ini. Min 6 menjadi plus 6. Plus 5 menjadi min 5. Min 4 menjadi plus 4. Plus 9 menjadi min 9. Ini bedanya penjumlahan dan pengurangan. Hanya di sini saja, otomatis semua tanda ini berubah. Langkah lanjutannya,
tidak ada yang berubah, tidak ada yang beda. Tinggal kita gabungkan pangkat mana yang sama. X pangkat 3 di sini ada 3 buah, di sini ada 6, berarti totalnya 9. Sekarang kuadrat berarti negatif 7. Sekarang yang X berarti 11. Sekarang yang konstanta negatif 10. Ini jawabannya. Silakan nomor 4 dicoba dulu. Kita cocokkan jawabannya. Tulis begitu, lalu di sini tidak ada apa-apa, berarti langsung kita tulis ulang. Di sini ada min, berarti ini semua otomatis berubah tandanya. Tadinya min jadi plus, tadinya plus jadi min, tadinya min jadi plus, tadinya plus jadi min. Hanya tandanya saja yang berubah. Sekarang kita gabungkan yang sejenis. Ini 6, ya. Min 2x kuadrat, yang x-nya sekarang 5x, konstanta min 4. Operasi berikutnya adalah operasi perkalian. Misalkan contohnya ini, fx-nya ini dan gx-nya ini. Dikalikan, ya, biasa di sini ada kali di sini, atau juga simbolnya titik, ya itu sama saja. Titik juga perkalian. Yuk, kita bahas dua cara. Tulis lagi, cara pertama, cara pelangi. Sudah sering ya di SMP. X dikali X kuadrat, X pangkat 3. Ingat kalau dikalikan berarti pangkatnya bertambah. Ini 1 pangkatnya, ini 2 pangkatnya berarti 3. Lalu, X ini kan harus dikalikan dengan semua. 2 ini pun harus dikalikan dengan semua. Begitu. Sekarang X dulu, sudah dikalikan dengan X kuadrat. Sekarang X dikalikan mana yang belum? Dengan ini. Sehingga negatif 2x kuadrat. Apakah sudah selesai? Belum. Harus dikalikan dengan 5. 5x. Apakah x sudah selesai? Sudah. Sekarang kita berganti ke 2. 2 dikalikan x kuadrat menjadi 2x kuadrat. Lalu 2 dikalikan min 2x menjadi min 4x. Lalu 2 dikalikan 5 menjadi plus 10. Begitu. Gabungkan yang bisa. X pangkat 3 nggak ada teman. Berarti tulis X pangkat 3. Yang kuadrat ada teman. Ya, min 2 dan 2 kebetulan hilang. Berarti ya habis. Begitu. Jadi tidak memiliki X pangkat 2 karena habis. Lalu sekarang X 5 dan min 4. Jadi tinggal 1. Jadi X. Ya, konstantanya hanya ini saja. Berarti 10. Jawaban akhirnya ini. Sekarang cara kedua. Cara kedua ini mirip dengan perkalian seperti biasa. Dari sekolah dasar kita sudah belajar, dari SD kita sudah belajar perkalian seperti ini. Ya, kita coba. 2 kali 5 positif 10. Ini tipsnya. Tipsnya adalah disertakan juga, ditulis juga tanda. 2 kali 5 positif 10. 2 kali min 2x min 4x. 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. Lanjutkan dengan x. X dikali 5, 5x. X dikali min 2x, min 2x kuadrat. X dikali x kuadrat adalah x pangkat 3. Kemudian tinggal dijumlahkan. Ini tidak ada temannya, berarti 10. Ini berarti min 4 ditambah 5, berarti 1x. Ini ditambah ini, kosong ya, saling menghilangkan. X pangkat 3. Jadi jawabannya adalah persis sama. X pangkat 3 tambah X tambah 10. Ditanyakan koefisien X kuadrat. X kuadrat nggak ada kan? Berarti 0 koefisien. Silakan dicoba. Kita samakan jawabannya. Ya. Tinggal dikalikan saja seperti ini. 2x kuadrat dikali x kuadrat menjadi 4x. 2x kuadrat. 2x pangkat 4. Kemudian, ya ini harus dikalikan semua kan. 2 ini udah dikalikan ini.
Sekarang tinggal dikalikan ini. Jadi min 8x pangkat 3. Di sini 2, di sini 1, sehingga x-nya jadi 3. Lalu apakah selesai? Belum. 2 ini harus dikalikan dengan 3. Jadi 6x kuadrat. 2x pangkat 2 selesai. Sekarang tinggal x dikali x kuadrat adalah x pangkat 3. X dikali min 4x adalah min 4x kuadrat. X dikali 3 adalah 3x. X sudah selesai. Sekarang tinggal angka. Min 1 kali x, min x kuadrat. Min 1 kali min 4, plus 4x. Min 1 kali 3, min 3. Demikian. Sekarang tinggal kita gabungkan yang sejenis. X pangkat 4, apakah ada temannya? Tidak ada. Berarti 2x pangkat 4 selesai. Sekarang pangkat 3. Ada 1, ada 2. Tinggal kita gabung sehingga negatif 7x pangkat 3. Sekarang x kuadrat. 1, 2, 3. Kita gabung. 6 min 4 jadi 2. 2 min 1 jadi tinggal 1. 1x kuadrat. Sekarang yang x. 1, 2. Totalnya adalah 7x. Ini konstanta min 3. Jadi jawabannya demikian. Sekarang tanyakan koefisien x pangkat 3. Bisa dilihat ya, negatif 7. Begitu. Sekarang operasi pembagian. Operasi pembagian banyak cara sebetulnya. Namun kita akan kenalkan di video pertama ini hanya 2 saja. Nanti video berikutnya akan kita bahas secara sintetis atau Horner. Sekarang kita pakai pemfaktoran dulu. F dibagi G itu artinya ini dibagi ini. X kuadrat plus 3x min 10 dibagi ini. Ya. Nah, X kuadrat plus 3x min 10 ini, kalau kita faktorkan seperti ini. Ya. Cari aja bilangan yang kalau dikalikan min 10, ditambahkan 3. Itu kan angkanya 5 dan min 2. Kalau dikalikan min 10, kalau dijumlahkan 5 dengan min 2 digabungkan menjadi positif 3. Begitu. Sehingga ini sama. Tinggal kita coret, hasil akhirnya adalah x min 2. Jadi dibagi hasilnya adalah x min 2. Cara kedua, pembagian panjang. Atau pembagian bersusun dan lain-lain, banyak istilah ya. Long division, pembagian panjang. X kuadrat plus 3x min 10 dibagi x plus 5. Triknya adalah kita buat mirip dengan depan. Ini x kuadrat, mirip belum mirip. Di sini x kuadrat. Supaya mirip, ini dijadikan kuadrat, jadi x kuadrat. Makanya dikalikan x. Sehingga x dikali x kuadrat. Ini tujuannya adalah mirip dengan ini. Lalu x dikali 5, 5x. Begitu. Kemudian dikurangi, ya, x kuadrat dikurangi x kuadrat kan habis. 3x dikurangi 5x adalah negatif 2x. Ini min 10, kita simpan. Nah, polanya berulang. Sekarang coba mirip dengan ini. Kalau tadi kan depannya ini, berarti jadikan mirip dengan ini. Sekarang depannya adalah min 2. X dengan min 2x mirip enggak? Belum. Sehingga jadikan mirip, sehingga harus kali min 2. Min 2 dikali x, min 2x. Min 2 kali 5, min 10. Seperti itu. Kemudian kita kurangi lagi. Karena ini dan ini sama, maka hasilnya adalah 0. Sehingga jawabannya persis sama. Cara faktor atau cara pembagian bersusun atau cara pembagian panjang, hasilnya akan sama. Ini disebut dengan hasil. Hasil bagi. Jadi hasil baginya adalah x min 2. Sekarang nomor 7 silakan dicoba dulu. Baik, kita cocokkan jawabannya. Cara pemfaktoran akan menjadi seperti ini. Ya, pemfaktoran ini di video sebelumnya banyak ya. Intinya adalah dibagi bentuk yang sama. Sehingga hasil akhirnya 2x plus 5.
Kalau pemfaktoran mentok, ya, bisa dicoba cara pembagian panjang. 2x kuadrat plus x min 10 dibagi x min 2. Jadikan mirip dengan depan. 2x kuadrat. Di sini nggak ada angka 2, maka tulis 2 di sini. Dan juga x-nya pangkat 1, sedangkan di sini x pangkat 2, maka tulis di sini x juga. Sehingga totalnya kita tulis 2x. 2x dikali x, 2x kuadrat. Ini kan mirip, ya. 2x dikali min 2, min 4x. Baik, setelah langkah ini dikurangi, ini habis. X dikurangi min 4. Ya, kalau min dengan min kan jadi plus. Sehingga sama saja dengan x ditambah 4. Sehingga 5x. Ini negatif 10 dikurangi, nggak ada apa-apa, berarti dikurangi 0, berarti tidak ada perubahan. Langkah selanjutnya adalah kita buat mirip dengan depan. Di sini x, di sini 5. Supaya mirip, kali 5. Jadi 5x min 10. Tinggal dikurangi. 5x min 10 dikurangi 5x min 10, karena sama pasti 0. Ini hasil, dan jawabannya berarti 2x plus 5. Persis sama. Sekarang pangkat. Misalkan sederhana saja, x tambah 3 ditanyakan f kuadrat x. Ini artinya pangkat 2. Ya, jadi bukan di sini nulis 2-nya, tapi nempel di f. Begitu, f kuadrat x artinya apa? Artinya adalah x tambah 3 pangkat 2. Artinya itu. Berarti x tambah 3-nya ada 2 kali kan? Begitu. X dikali x, x kuadrat. X dikali 3, 3x. 3 dikali x, 3x. 3 dikali 3, 9. Gabungkan yang sejenis, berarti x kuadrat plus 6x, karena sejenis itu, tambah 9. Begitu. Cara kedua, dikalikan biasa. Ya, 3 kali 3, 9. Plus 9, 3 kali x, 3x. X kali 3, 3x. X dikali x, x kuadrat. Hasilnya persis sama. Nomor 9, silakan dicoba. Baik, kita cocokkan jawabannya. F kuadrat x dikalikan gx. F kuadrat x itu kan ini. Ya, dikuadratkan, dikalikan gx. Sama saja. X kuadrat itu kan begini ya. Ya, 2 kali begitu. Ini sama saja, ini dulu. Ini dulu. Tadi kan udah dapat hasil ini. Setelah dapat hasil dikalikan lagi gitu. Jadi gampang, mau 2, mau 3, mau 4, ya bertahap aja. Sehingga x kuadrat dikali x, x pangkat 3. X kuadrat dikali min 2, min 2x kuadrat. X kuadrat selesai karena sudah dikalikan dengan 2 ini. Sekarang tinggal giliran 6x. 6x dikali x, 6x kuadrat. 6x dikali min 2, min 12x. Plus 9x, min 18. Gabungkan yang sama. X pangkat 3. Sekarang x kuadratnya berarti plus 4x kuadrat. Sekarang yang koefisien x-nya berarti negatif 3x dan negatif 18. Demikian. Silakan untuk memantapkan, bisa dicoba latihan ini. Di pause dulu, kemudian silakan dicoba latihannya.